Satu-satunya tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi adalah Malhamah Kubro namanya. Malhamah Kubro ini adalah perang besar-besaran terjadi antara Islam sama kekuatan Nasrani. Saya bukan menyebutkan ini kemudian mengatakan kita harus perang, bukan. Ini memang hadis Nabi menyampaikan masalah itu. Nabi SAW menjelaskan akan terjadi nanti tahaluf. Tahaluf itu kesepakatan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar itu orang turunan orang-orang non-muslim, diistilahkan dengan Bani Ahmar di zaman Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, nanti akan tahaluf, akan bersatu untuk memerangi satu kaum. Tidak tahu kaum ini siapa, Allahu alam. Siapa mereka yang akan diperangi tidak tahu, tapi waktu itu orang muslim sama orang Nasrani akan bersatu. Kemudian setelah menang melawan yang sedang menjadi target itu, dia dikeroyokin kelompok itu, tidak tahu kelompok itu siapa, Allahu alam. Kemudian nanti kalian akan menang. Lalu pulanglah masing-masing prajurit-prajurit ini ke tempatnya. Sampai ada prajurit muslim dan Nasrani dari negeri Syam. Negeri Syam. Jadi negeri Syam itu sekarang Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania. Jadi dulu negeri Syam namanya. Lalu kemudian orang-orang prajurit-prajurit Nasrani mengangkat bendera salib sambil mengatakan kamilah yang memenangkan peperangan. Ini kemenangan Kristen. Maka kata Nabi SAW, prajurit-prajurit muslim tidak bisa terima dan mengatakan kami juga memenangkan peperangan, kami tidak bersama kalian. Intinya adalah cekcok di antara mereka dan akhirnya terjadi perang kecil. Dan kata Nabi SAW, kelompok itu muslim yang sedang membela pada saat itu yang sedang terjadi perang kecil, Allah akan karuniahi mereka mati syahid. Semua mati syahid pada hari itu terbunuh, gitu kan? Tapi tidak disebutkan jumlahnya. Lalu ada sisa pasukan keesokan harinya di negeri Syam yang sepakat untuk membela saudara-saudara yang terlanjur dibunuh kemarin. Mereka berperang lagi hari kedua, lalu kemudian seluruhnya juga Allah karuniahi dengan mati syahid. Hari ketiga sama, terjadi lagi, mereka bersatu niat untuk membela kaum muslimin, ternyata mereka terbunuh juga, semua dihormati, diberikan oleh Allah mati syahid. Jadi tiga golongan itu akan diberikan karunia syahadah. Hari keempat, jemaah sekalian, kata Nabi SAW, akan bergabung seluruh pasukan muslimin dari seluruh pelosok dunia. Maka berkumpullah kalian semua di negeri Syam. Ini tanda-tanda kiamat kecil terakhirnya. Kalian semua akan berkumpul di negeri Syam dan akan berkumpul menghadapi kalian 80 bendera dari kekuatan Nasrani. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Dan sekarang orang-orang Nasrani mengetahui kalau yang fanatik dengan agamanya, dia tahu akan ada nanti perang salib besar. Mereka bahasanya begitu. Kalau kita orang Islam sudah punya gambaran itu, sudah punya gambaran tentang akan terjadi. Itu tanda kiamat kecil terakhir nanti. Nah, hari keempat terjadi peperangan besar-besaran seluruh dunia. Kemudian terjadi peperangan, tidak disebutkan berapa lama, tapi Nabi SAW mengatakan kalian akan terus memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini nggak tahu apa, Allahu alam. Bisa Rum ini bisa berarti Romawi, mungkin Vatikan sekarang, Allahu alam. Tapi yang jelas ada sabda Nabi SAW yang lain, kalian akan membebaskan dua kekuatan besar Nasrani dan akan ke Islam, akan masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama Konstantinopel, Turki sekarang, dan yang kedua adalah Rum. Kata Nabi SAW Rum. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, yang akan kami menangkan pertama, yang akan kami bebaskan, Konstantinia kah? Konstantinopel kah atau Rum? Maka kata Nabi SAW, Konstantinia dulu baru Rum. Nah, berarti memang Rum ini adalah masuk dalam bahasan tadi hadis yang baru saya sebutkan. Dan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan adalah yang maksud adalah pusat ya kekuatan Nasrani, yaitu di Vatikan. Nah, pada saat kaum muslimin sudah sampai di situ dan akan menjebol, bahkan dalam hadis lain disebutkan pintu kekuatan Nasrani yang ada di negeri itu. Kalau sekarang kita tahu memang di Vatikan ada pintu besar, maka mereka akan merobohkan, pasukan jet akan merobohkan tembok itu dengan bertakbir dan bertasbih. Ya, mereka akan bertasbih dengan takbir yang sangat banyak dari pasukan muslimin, maka rubuh bangunan tersebut. Kata Nabi SAW sebagai penutupan hadis ini, beliau mengatakan pada saat itu iblis menjelma jadi manusia dan masuk di tengah-tengah kaum muslimin, lalu mengatakan, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Sementara semua umat Islam pada saat itu yang ikut berjihad sangat tahu hadis Nabi kalau Dajjal keluar. Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar pertama. Jadi ini pertemuan antara tanda-tanda kiamat kecil terakhir dengan tanda-tanda kiamat besar pertama.
Karena tanda-tanda kiamat ada besar, yang ini ada 10. Yang pertama dimulai dengan Dajjal. Maka kata Nabi SAW, iblis akan menjadi manusia dan berkata, wahai muslimin, akan keluar atau telah keluar Dajjal di tengah-tengah keluarga kalian. Dan muslimin pada saat itu sangat tahu hadis Nabi, ya, kata Nabi SAW, akan keluar Dajjal nanti di akhir zaman. Siapa di antara kalian yang mendengarnya keluar di satu tempat, maka dia menjauhinya, maka dia menjauhi tempat itu, pergi jauh, jangan sampai mendekat, gitu kan. Dan siapapun, walaupun dia harus ke gunung, jangan seseorang di antara kalian berkata iman saya kuat lalu dia menghadapinya, maka dia menjadi pengikutnya. Kata Nabi SAW, maka pada saat itu seluruh mujahidin menyebar, seluruh mujahidin kembali ke rumah-rumah mereka, karena mereka khawatir jangan sampai Dajjal sudah keluar di tengah-tengah keluarga mereka. Maka pada saat itulah jemaah sekalian, kata Nabi SAW, bubar seluruh muslimin, tidak jadi merubuhkan Rum, kemudian tapi sudah bebas, ya, sudah bebas dari kekufuran. Kemudian pada saat itu keluarlah Dajjal di tengah-tengah kaum muslimin dari sebuah kota atau wilayah di Khurasan. Khurasan ini di Iran, yang bernama Yahudiyah. Dan subhanallah, kota itu sekarang ada di Iran, namanya kota Yahudiyah, mayoritas penduduknya Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari situ diikuti dengan 70.000 dari orang Yahudi. Orang Yahudi Asbahan. Asbahan ini wilayah Iran itu, wilayah Iran. Allahu a'lam.